ngejalanin hidup emang gak mudah. Tapi gue percaya, bagi siapapun yang terus berjuang dan berserah kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan. Kita juga harus saling tolong-menolong, karena kita memang gak bisa hidup sendirian. Halo semua, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Dinda di channel Ajak Makan Bareng. Ajak makan bareng. Gue udah janjian sama seseorang nih di dalam, kayaknya udah sampai di dalam. Ini salah satu kenalan gue, sempet curhat beberapa hal tentang kehidupannya, dan gue menyarankan dan mencoba buat izin sama dia gimana kalau curhat ini gue angkat ke channelnya Ajak Makan Bareng, dan dia setuju. Sekarang kita ke dalam ketemu sama seseorang nih. Yuk. Aduh Bella, sorry udah telat ya kita ya. Gak apa sih. Sehat Bel? Alhamdulillah. Belum sehat. pesen minuman? Belum. Apa? Tunggu lah, nunggu datang dulu. Oke teman-teman, kita sekarang pesen minuman. Sebelumnya gue mau kenalin dulu, ini namanya Della. Dia ini profesinya penyanyi. Gue mau tahu cerita tentang Della ini. Gue kenal Della ini sebelumnya bukan seorang penyanyi loh. Ya, gue pengen tahu ceritanya dia. Kok bisa sekarang, setahun yang lalu mungkin, ini tiba-tiba jadi seorang penyanyi. Gimana ceritanya nih? Kita cari tahu. Ayo Bel, cerita Del. Panjang banget ya. Panjang banget, bisa kenapa. Aku juga bingung kenapa bisa jadi penyanyi sekarang. Aku kebenaran jadi biduan itu dari tahun 2018 sih. 2018. Berarti kita udah lama dong ya? Udah lama nggak kontak-kontakan sebenarnya. 2018 aku jadi penyanyi. Semuanya berawal dari kehidupan ya. Tuntutan kehidupan gitu ya. Benar, kehidupan dan keadaan. Jadi selagi kita hidup di Jakarta harus apa aja mau kan nyari uang. Selagi memang halal dan niatannya memang buat diri sendiri dan keluarga, kenapa enggak gitu. Yang penting diri kita sendiri kan harus bagaimana ngejaganya. Terus kan aku taunya Della itu nikahnya masih muda ya. Boleh cerita nggak di situ? Awal mulanya nih. Awal mulanya kehidupan seorang Della gitu kan. Yang gue tahu soalnya dijodohin ya Del ya? Iya. Nah, Della ini dijodohin. Pertama kali menikah itu menikahnya. Itu gimana rasanya sih? Dulu aku itu nikah pada tahun 2012. Benar-benar baru 17 tahun. Oh. Baru banget nerima KTP, baru juga lulus sekolah juga, baru lulus kali ya, belum terima ijazah malah baru benar lulus. Jadi pada saat dulu itu aku dijodohkan dengan seseorang lah ya, nggak bisa aku sebut. Dijodohkan oleh seseorang yang tadinya memang aku juga banyak ya impian di zaman pada saat itu kan kita banyak banget punya impian, pengen kuliah, pengen cita-cita tuh masih panjang banget lah. Apalagi kita anak aku, apalagi kan aku anak terakhir nih, anak bontot, pengen lah ngebagiin orang tua pada saat itu. Cuman memang karena tadi tuntutan keadaan dan yang aku lihat dan maaf sorry, aku punya rasa traumatik juga dalam keluarga ya. Oh gitu? Jadinya aku pikir ya udah kenapa kalau misalnya memang ini jodohnya aku, memang jalan hidupnya aku kayak gini. Jadi Della benar-benar nerima ketika itu dijodohin. Ya mau nggak
nggak mau harus terima gitu karena ya udahlah gitu kan, karena aku dulu berpikir daripada aku nggak paru-paruan pada saat terusnya kerjaan juga belum ada, terus tiba-tiba ada yang mau nikah, mau niat ibadah kan ya udah kita bismillah aja jalanin. Ya nih aku sempat dapat info katanya, enggak juga sih, berdasarkan cerita Dela juga, suami yang pertama. Jadi ini suami yang ke, sekarang suami yang ke panjang. Jangan penasaran. Oke, minuman kita datang dulu. Oh ini jeruk peras ya. Jeruk perasnya si Dela. Ya, terima kasih Oke. sedotannya. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Makasih Tante. Nggak usah. Oke teman-teman, gue pesannya tuh es kacang merah. Dela pesannya jeruk peras ya. Asam-asam. Kita cobain dulu. Padahal ini cuaca lagi adem-adem gimana gitu ya. Ya. Minumnya es lagi, es lagi. Kita cobain. Es. Segar Jeruknya berasa. banget. Ini es kacang merah. Kacangnya lumayan banyak. Tapi esnya juga banyak. Namanya es. Kebanyakan es ya nih ya. Dan rasanya lebih ke susu coklat. Karena beberapa kali gue pernah makan es kacang merah itu, ada yang pakai sirup loh Bel. Iya, Nah Bella asli mana deh? Aku bapak itu Bandung, ibu Palembang. Nah setahu aku tuh es kacang merah itu dari Palembang ya. Iya. Nah yang gue tahu nih teman-teman, es kacang merah itu ada yang pakai sirup warna merah, ya bener ya. Nah, Nah, es batunya juga serut. Es batunya bener. serut dia. Yang es batunya mulus banget. Iya. Nah Serut ini dia es batunya. kalau ini lebih ke susu coklat sih, rasa sirupnya Kan beda, kurang. rumah makan rumah Iya Sunda. betul. Ah, betul. Jadi Sunda. Oke, kita cerita lagi. Tadi hampir deh. Oh, suami pertama. Mana suami pertama ya? Nah, berarti kalau suami pertama kan berarti ada waktu. Pisahnya kenapa nih? Pada saat itu pisah, aku itu rumah tangga sama yang suami pertama itu seumur jagung banget ya. Hidup barengnya itu cuma 5 bulan. 5 Bulan bulan, Juli kita nikah, 13 tahun. bulan dan Juli kita 5 nikah, Desember kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Gitu. Itu sebabnya kalau boleh tahu, boleh cerita mungkin ke teman-teman itu kenapa pisah? Boleh banget. Jadi suami yang pertama itu terjerat kasus hukum yang memaksakan dirinya harus berurusan dengan pihak yang berwajib pada saat itu. Itu kasusnya apa? Obat-obat terlarang ya. Oh. Obat-obat terlarang. Oke teman-teman, ternyata suaminya Dela yang pertama, kenapa dia pisah? Itu karena narkoba. Makanya ingat ya teman-teman, jauhin narkoba. Jangan deket-deket sama narkoba. Selain merugikan diri sendiri, itu juga merugikan orang lain. Salah satunya Dela ini. Banget. Sebagai seorang istri, dia harus ngerasain pisah sama suami yang baru banget menikah. Oke, setelah itu kena kasus, itu langsung pisah atau gimana? Nggak mungkin lah ya, maksudnya dia lagi dalam keadaan fase yang mungkin paling terendah, mungkin menurut dia, kalau menurut aku sebagai istri itu paling terendah. Nggak mungkin juga langsung aku tinggalin kan, gitu kan. Pasti ada proses lah dimana aku mau nguji kesabaran aku. Pertama, Allah tuh pasti bakal nguji kesabaran yang aku punya kan. Kedua, nah aku pengen tahu nih sampai di mana nih aku bisa nungguin gitu, bisa sabar gitu kan. Alhasil aku 1 tahun ada aku
pokoknya mengikuti prosesnya dia dari pertama dia ibaratnya penangkapan, masih bertugas sebagai istri gitu ya. masih lah sampai akhirnya putusan sidang tuh aku masih ngikutin, masih nengokin, masih apa yang dan hasil pada saat itu aku cuman sendiri ya. Maksudnya orang tua itu ada, keluarga itu pasti ada gitu. Cuman di diri aku nggak, adalah cukup gitu, nggak mau Ngebebanin gitu. nggak mau ngebebanin orang tua, karena orang tua juga udah tua gitu kan. Aku nggak mau ngebebanin orang tua udah tua, cukup lah, nggak apa-apa, ini jalan hidup aku, jadi ya mau nggak mau harus aku yang bisa mikul sendiri. Kalaupun aku nyerah juga pasti aku ngelampain tantangan kan, biasanya gitu tuh. Hasilnya ada 1 tahun lah aku Nungguin. Nemenin lah gitu. Dan ternyata aku ya udah, aku nggak sanggup, aku udah nggak bisa. Hasil ya udah, aku sama dia ya udah kita sepakat bisa aja. Berarti setelah sekian berapa lama memutuskan untuk menemukan lagi? Oh, dulu aku itu 2 tahun ya, 2 tahun lebih. 2 tahun tuh sendiri. Ya kerja lah di mana aja gitu kan. Singkat cerita, bertemu lah nih sama suami. Suami yang kedua. Oke. Suami yang kedua. Dan gue masih penasaran, ini suami yang kedua maksudnya apa lagi nih? Betul. Suami yang kedua. Oke. Terus? Ya, suami yang kedua ini kebetulan duda. Aku kan janda nih. Suami yang kedua duda, punya anak 2 pada saat itu. Udah gede anaknya? Anaknya pada saat aku ketemu tuh yang kecil umur yang kecil cowok ya ada mungkin 10 bulan lah. Pokoknya aku rumah tangga sama dia 4 tahun. Oke, makanan kita dateng. Makasih Mbak. Ajak makan bareng. Oke teman-teman, makanan kita udah komplit. Gue pesen iga penyet. Sama si Dela ordernya itu sop iga. Mantep ya, adem-adem. Hangat-hangat ya. Makannya sop iga. Ayo kita lanjut sambil makan. Ya. Ya Del. Ceritanya tadi sampai di mana kita cerita? Oh, sampai ketemu suami yang kedua. Oke teman-teman. Udah. Gue bukannya meng-underestimate si Dela yang punya suami sekian ya. Cuma ini menjadi salah satu cerita yang mungkin dari teman-teman semua ada yang kisahnya seperti Dela. Untuk menjadi pelajaran ataupun hikmah buat kalian semua bahwa nggak diri kalian aja yang punya cerita seperti Dela ya Dela. Dan kita harus optimis, intinya sih harus optimis sama kehidupan kita. Nggak melulu kita itu ada di kondisi yang bawah banget ya. Yuk kita lanjut sambil makan. Terus jeruk nipisnya. Ini sop iganya ini pakai panci, ada kompornya di bawah. Kompornya. Jadi sopnya itu tetap anget. Tapi gue ordernya iga. Nyobain dulu. Kita. Kok serem banget dikocoknya nggak bisa ya? Kita cobain iga. Sambalnya wow.
Sambalnya lumayan pedas. Iya. Iganya ini empuk banget. Di kunyahnya itu udah nggak ada rasa. Kayak udah diprosesnya udah lama ya. Udah nggak ada kayak rasa daging yang keras-keras gitu. Gimana Del? Sop iganya? Segar banget. Segar. Kita cobain iganya ya. Cocok banget ya. Oh, Dipuk juga ya. banget. Dipotong juga dia. Jadi nggak Lunak. susah. Kuahnya segar. Kuahnya segar banget. Daging iganya juga empuk banget. Pokoknya enak. Sayurannya juga banyak. Ada buncis, kentang, wortel. Recommended deh teman. Enak ya. Nggak nyesel dong diajak makan bareng Enggak dong. sambil berbagi cerita. Iya. Oke, tadi cerita ketemu sama suami yang kedua. Itu dijodohin juga atau gimana? Enggak sih. Enggak. Nah. Yang kedua itu nggak dijodohin. Murni sih memang Ketemu. ketemu. Oke. Itu berjalan sampai sekarang. Yang kedua. Oh, bisa juga. Ah, Oh. jadi rumah tangga sama yang kedua itu berjalan selama 4 tahun. 4 tahun cukup lama ya. Iya, lama bener. Punya anak 2 tadi ya. Iya, bawaan dari suami 2. Oh, nggak sempat punya anak Bella. Kalau sama yang kedua ini enggak, sama sekali enggak sama 4 tahun. Itu pisah karena apa tuh? Bisa dengan suami yang kedua karena terlalu banyak yang ikut campur dalam rumah tangga. Aku paling gak suka itu. Jadi pihak dari keluarga suami nih terlalu banyak gono gininya gitu. Sedangkan yang menjalani rumah tangga kan antara aku dengan dia. Kedua, masih sempat diteror terus lah sama ibunya sang anak nih, anak-anak ini punya gitu. Oke. Lalu juga yang ketiga, suamiku yang kedua ini yang kemarin ini dia orangnya agak keras dan kasar. Pasar dalam hal berbicara. Berbicara, fisik juga, gitu. Jadi ya aku berpikir mungkin aku bisa gitu ya bertahan sampai bener-bener aku juga nggak ada lah yang mau rumah tangga selalu gagal, ya kan Bang? Nggak akan ada yang mau satu tuh nggak akan pernah ada yang ada. Tapi aku juga punya pertanyaan gitu. Terus kayak gini tuh mau sampai kapan gitu kan ya? Aku kan menikah itu ingin punya suami yang baik sama aku, ibaratnya baik dengan keluarga aku. Memang orangnya sih sangat baik, sama apapun dia mau orangnya baik, nggak pernah banyak ngomong sama teman-teman. Tapi tadi karena keras dan kasarnya itu yang aku nggak sanggup seperti itu. Terus juga kebenaran aku rumah tangga sama dia itu selama 4 tahun, 1 tahun 6 bulan dia di PHK dari pekerjaan. Jadi pulang punggung aku di situ. Aku biayain anak 2, aku harus kerja pontang-panting untuk biayain anak 2 lah gitu. Tapi sang ibu dari anak-anaknya ini, karena mungkin aku seorang ibu tiri kali ya, orang masih bilang ibu tiri itu jahat apa gitu. Tapi kalau aku jahat nggak mungkin itu anak-anak aku sekolahkan, ini
nggak mungkin lah, kita bukan bahasa mengungkit ya, tapi coba tolong melihat dari kacamata sendiri aja gitu, misalkan introspeksi diri aja. Atau juga aku merasa diri aku nggak baik gitu kan. Jadi ya tadi ibarat rumah tangga aku tuh pada yang kedua itu ibarat air got itu udah terlalu keruh, mau dibersihin sampahnya juga udah, menurut aku udah nggak bakal bisa bening, akan tetap seperti itu gitu. Akhirnya ya udah aku mutusin bisa. Itu 4 tahun 4 dengan tahun. kondisi rumah tangga Seperti yang itu. Pokoknya nggak inilah rumah tangganya udah kacau balau. Iya. Bukan karena udah apa sih bahasanya nggak suka gitu ya, Enggak sih, karena emang enggak, alhamdulillah enggak. jadinya kondisinya itu kayak tekanan batin gitu ya. Bisa jadi tekanan batin, terus kedua juga. Nah, itulah awalnya aku menjadi biduan pada saat rumah tangga yang kedua. Gitu. Awalnya menjadi seorang biduan ya di situ. Jadi biduan berarti itu masih sama suami yang kedua. Iya, betul banget. Itu karena tuntutan harus bekerja itu Iya. membiayai ya. Benar, karena tanggungan banyak, kebutuhan juga banyak. Ya mau nggak mau, sedangkan kita kan pekerja juga lagi sulit ya nyari kerjaan pada saat itu. Ya udah, aku juga kebetulan juga Hobi nyanyi hobi nyanyi juga. dan punya suara bagus juga tentunya. Kalau gue disuruh nyanyi. Amin. Jadi biduan di suami kedua. Terus Iya. berapa lama setelah jadi biduan tuh pisah? Selama ada kan 1 tahun ya? Tahun. Lumayan lama bertahan ya. Iya. Karena juga pada saat itu aku jadi biduan. Aku juga nggak tahu, mungkin jalannya Allah juga ya. Karena aku juga emang senang nyanyi. Awalnya aku jadi biduan itu suami sendiri yang kenalin ke temennya. Jadi temennya itu punya bendera lah, punya nama entertainment sendiri. Aku diajak latihan gitu kan. Terus pernah diajak sekali, bener-bener pertama kali manggung itu belum dibayar. Karena kan baru ya, belum tahu kualitas kayak gimana gitu. Terus juga akunya takut kapok gitu, misalnya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih terus berjalan. Pisah sama suami yang kedua setelah sekian lama nanggung itu ya, tekanan batin ya. Banget. Nah, berarti sekarang udah menikah lagi atau gimana? Ya, Atau masih bertahan dengan sendiri? alhamdulillah aku udah ketemu penggantinya, udah nikah lagi. Oh, udah. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Yang terakhir. Kita nggak pernah minta ya rumah tangga itu. Nggak ada yang mau, Mbak. Semua orang itu pasti nggak akan pernah ada yang mau gagal. Mau rumah tangga, mau usaha, mau apapun, dia nggak akan pernah mau gagal. Sorry Bel. Iya teman-teman. Semoga ya Bel ya. Kita dapat pelajaran semua dari Amin. kisahnya si Dela. Betul banget, nggak ada orang yang mau rumah tangga yang gagal ataupun kehidupannya yang berantakan. Cuma di sini bagaimana kita buat bangkit untuk lebih baik lagi. Bagaimana caranya kita nunjukin ke orang-orang kalau kita bisa. Jadi harus kuat pastinya. Sekarang alhamdulillah masih ya sama yang ketiga. Alhamdulillah masih. Allah itu sebenarnya maha baik, Mbak.
maha baik banget. Di saat kita udah benar-benar pasrah ya, udah benar-benar udah capek lah gitu, mau mesti apa, mesti gimana, Allah ngejawab semuanya. Dan aku yakin Allah tuh gak akan pernah tidur. Cobaan aku dengan suami yang pertama tuh sampai sekarang membekas banget. Gak akan pernah bisa aku lupa ya seumur hidup. Kayak gimana terpuruknya keadaan, fase di titik paling terendah bagi aku tuh. Ya Mbak bayangin umur 17 tahun harus dapat ujian seberat itu, harus tahu gimana hukum yang tadi aku nggak pernah berhubungan langsung. Hukum nggak pernah berhubungan tentang polisi itu apa. Tapi aku makasih juga sama suami yang pertama. Berkat dia aku tahu semuanya jadi pelajaran buat aku, jadi pengalaman buat aku. Dan dengan yang kedua pun aku juga nggak merasa aku istri yang baik juga. Pasti dalam rumah tangga itu ada sisi keduanya yang salah. Bagaimana cara kita nerima aja kekurangannya. Tapi bagi aku daripada kita harus seperti ini terus, hidup bersama itu kan bukan 1 atau 2 hari ya Mbak ya. Buat selamanya ya, mudah-mudahan insya Allah sampai ke surganya kan ya, amin ya Rob. Kalau begitu terus kita nggak akan dapat ibadahnya, yang ada dosa terus tiap hari. Dianya dosa ke kita, kitanya juga yang nggak ikhlas jadi dosa kan gitu. Jadi aku putusin, ya udahlah gitu kan. Ibadah macam apa ini gitu? Kalau kita aja suami istri nggak ada kecocokan, nggak ada timbang saling butuhnya, nggak ada timbang gotong royongnya gitu. Hanya kuat mikul sebelah, ya aku lama-lama perempuan itu kan paling lemah tapi hidup bisa paling kuat ya. Ya itulah makanya aku kadang ya Allah memang kadang tuh suka dalam hati, ya Allah memang aku harus seperti ini ya jalan hidupku gitu. Kalau ngeliat orang tuh di luar kayaknya mereka tuh mudah jalan hidup, tapi kata kepala aku tuh kayaknya tuh butuh banget perjuangan yang gak semua orang bisa gitu. Allah itu menguji, berarti dia tahu ya, itu mampu. Bener banget Mbak. Karena dulu aku pernah punya kakak angkat pada saat suami yang pertama. Dia pernah bilang, Bella kalau Bella tuh harusnya kuat, belum tentu gue kuat kayak lo gitu kan. Kalau Allah udah ngasih gitu, lo berarti lo manusia yang paling kuat. Gue pun yang udah tua belum bisa, nggak mungkin, dan gue nggak yakin gue bisa gitu. Hanya itu yang aku pegang gitu. Jadi ya apa ya, gosok lah, apalah, kerja apa aja selagi itu halal dan bisa untuk bertahan hidup, ya aku bismillah aja ngejalan. Lanjut dimakan deh Ya. Kasihkan cerita makanan kita adem. Nah, selama udah berapa tahun jadinya sebagai biduan ngejalanin sebagai biduan, jadinya udah berapa lama nih? Kalau aku jadi biduan itu udah 2 tahun ya, 4 tahun ini jadi udah jalan 3 tahun lah aku. 3 tahun jalan ya? Teman-teman, barangkali ada yang punya acara dan pengen ada hiburan, boleh kontak si Della. Melalui ajak makan bareng tapi ya, karena Della mau kontaknya disebarluaskan. Jangan, hubungi aja pihak. Hubungi ajak makan bareng. Betul. Misalkan kalian punya acara, pengen ngundang Bella sebagai penyanyi, dia sangat siap banget. Ya. Lu suami yang ketiga ini? Ya. Kenalnya dari mana? Panggung. Cinlok berarti cinlok ya. Kenalnya di panggung. Apa yang dialamin kemarin-kemarin menjadi
menjadi pembelajaran yang berarti buat ngejalanin ke depannya lagi ya. Banget. Oke teman-teman, gue dan Dela udah selesai makan. Dari ceritanya Dela, gue harap kita bisa berpikir lebih optimis dalam menjalani hidup. Apapun yang terjadi kemarin, pasti ada hikmah. Betul. Dan menjadi pelajaran buat menjalani hidup ke depannya ya. Untuk penutup, aku boleh nggak, Mbak Dinda boleh nggak minta Dela nyanyi sedikit? Nyanyi apa nih? Biar teman-teman tahu kalau Dela ini emang penyanyi. Enggak sih ya, cuma dikit aja menghibur teman-teman yang lagi suntuk kan nih habis ngeliatin kita makan. Ini apa ya? Tapi bukan nyanyi Sunda ya, jangan mentang-mentang saung. Iya, saungnya Sunda ya. Jadi Nyenden dong. kan aku bidua, Oh, jadi iya. hilang tuh pasti. Oke. Kita dengerin Dela nyanyi sebentar. Sedikit aja ya. Bingung. Tarik nafas dulu. Tobat, tobat, tobatlah tobat. Kau salah-salahkan wanita yang kau ingat buruknya, lupa akan baiknya. Salahmu tak pernah kau rasa. Yeay, cakep. Tadi ya. Cakep kan suaranya? Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Udah habis, kita udah selesai ngobrol juga. Udah banyak banget ngobrol sama Dela. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Ajak Makan Bareng. Karena dari subscribe kalian bisa bantu gue buat ngajak makan teman-teman yang lain yang kurang beruntung ataupun yang punya cerita menarik tentunya buat kita jadiin pelajaran hidup kita ke depannya. Salam Zero Lu Production. Sampai ketemu di konten Ajak Makan Bareng selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.